Satu lagi tadi kalau kata Pak Iskandar. Silakan Pak Iskandar, akses lain yang bisa dimanfaatkan oleh para keluarga miskin dan rentan miskin ini Pak dari pemerintah. Nanti Ibu ya, Pak Oto atau Pak Sumantri Bu Yuliati tadi, itu ada subsidi kuota internet. Nanti itu diperpanjang pemerintah tuh sampai Desember. Nanti kalau ada anak-anaknya belajar dan daring online ya, itu klaim minta pulsa itu ya untuk kuota internet karena pemerintah sudah menambah anggaran untuk pulsa internet ya itu 5,54 triliun sampai Desember. Itu totalnya 8,54 triliun. Nanti minta tuh Bu Yulianti ya kalau anaknya sekolah atau Pak Oto maupun Pak Sumantri itu bilang itu kata Pak Iskandar itu saya dapat bilang ya itu Iya, Pak. sesuai dengan programnya pemerintah di dalam kebijakan perlindungan sosial ya itu nanti klaim nanti supaya tahu bagus juga ini Iya. nanti supaya jangan dibodoh-bodohi juga Pak Oto. Untuk klaim Kemudian bantuan beras Bulog ini baru ya programnya untuk 10 juta keluarga ini. 10 Baik. juta keluarga, kalau internet tadi 5,6 juta ditambah data baru 2,8 juta orang yang baru data baru diupdate ya dari Kementerian Pendidikan. Nah, yang beras Bulog ini untuk 10 juta keluarga penerima bantuan sosial tunai dan keluarga sembako ya 18,8 juta yang dapat dari keluarga sembako di total jadi ini 28,8 juta. Harusnya nih ketangkap lah Pak Oto, Pak Sumantri sama Pak Bu Yulianti. Itu dianggarkan itu 3,58 triliun. Jadi nanti dapat 10 kilogram Pak per keluarga ya. Pak Oto, Pak Sumantri, Bu Yulianti. Iya, Pak. Terakhir itu ada usulan Pemda 5,9 juta keluarga ini baru nih ya berdasarkan usulan Pemda itu dapat kartu sembako PPKM 200.000 per bulan itu 6 bulan Juli sampai Desember udah dianggarkan itu 7,8 triliun. Belum lagi yang namanya Mbak Mano seperti Ibu Yulianti itu ada yang namanya bantuan produktif untuk usaha mikro ya. Itu pemerintah menganggarkan 1,2 juta, 1,2 juta untuk 3 bulan 3,6. Jadi totalnya itu udah dianggarkan 3,6 triliun. Misalkanlah kayak Bu Yuliati tadi, gara-gara modal kerjanya udah buat makan, itu bisa mengklaim bantuan produktif usaha mikro karena kan termasuk usaha mikro nih Bu Yulianti ya ataupun nanti yang lain kayak gitu. Informasi-informasi ini memang bagus untuk masyarakat 4 desil terbawah tadi supaya tahu termasuk UMKM usaha mikro itu juga dibantu oleh pemerintah termasuk juga KUR. Mbak Mano. Demikian Mbak Mano. Pak Oto ada yang mau disampaikan? Ada. Selamat malam Langsung Pak. saja Pak. Selamat malam Pak Is. Selamat malam. Ini Pak, saya Pak Oto dari Pasar Minggu Pak. Ada yang saya mau tanyakan. Tahun 2020 itu kan saya dapat sembako tuh dari gubernur ya. Nah, semenjak sembako hilang, kenapa saya BST nggak ada ya, nggak dapat sama sekali ya. Sedangkan yang dulu dapat dari sembako presiden, sekarang malah dapat BST. Ada gantinya. Dari semua yang tadi disampaikan oleh Pak Iskandar, ada yang Bapak dapat selain beras 10 kilo tadi? Saya dapat dari PKH, itu beras 10 kilo, ayam, buah. Yang lainnya? Kacang hijau. Yang lainnya? Yang lainnya nggak ada, cuma itu aja. Cuman itu aja Pak Iskandar. Sudah pernah lapor tapi ya? Sudah. Terus? Udah pernah lapor, tapi dia bilang akan ditindaklanjuti sampai sekarang belum ada kabarnya lagi, Pak. Pak Iskandar, dengan kasus-kasus yang demikian, kemana kemudian mereka bisa mengadu paling tidak supaya hidup mereka ini nafasnya lebih panjang begitu, Pak? Biar lebih mantapnya mengadu kemana gitu, Pak, melapornya? Kalau kan tadi apanya kan RT-nya belum diproses ya. Iya. Ya harus kalau lihat berjenjang kan lurahnya ya, lurah atau wali kotanya atau dinas sosialnya sebenarnya Pak, Bapak, dinas sosial.
Rata-rata itu kalau misalkan nggak ada tindak lanjut, kalau dinas sosial itu biasanya mereka yang menata data lengkapnya penerima-penerima bansos ini. Oke. Dalam hal misalkan tidak bisa terjaring dari bawah tadi, misalkan udah dilaporkan, bisa juga dilaporkan ke dinas sosial Pemda setempat. Saya rasa di Jawa Barat gitu juga ya Pak UU ya. Baik, Pak UU akan jawab, tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Pak UU harus jawab tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar, yang mungkin juga jadi pertanyaan banyak orang, kemana mereka harus mengadu ketika sebenarnya mereka tidak bisa mendapatkan akses-akses yang sudah disediakan oleh pemerintah, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan dari awal, ke pemerintah yang ada di tingkat bawah, yaitu walaupun perlu datang ke kepala desa juga nggak apa-apa. Kan kita sudah membagikan handphone nih, pemerintah provinsi sudah membagi handphone kepada RT RW untuk mempermudah akses pada pemerintah provinsi seandainya ada hal-hal yang perlu disampaikan dan perlu ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Seperti itu. Tetap juga kami menyampaikan juga, ya diusahakanlah kalau memang memungkinkan, kita itu kan harus bisa tidak tergantung kepada pemerintah kalau bisa nih ya. Karena orang yang beriman kan kita tahu la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak akan bisa merubah kaum kalau kita tidak berubah dirinya sendiri. Jadi seandainya bisa memiliki kepribadian seperti itu lebih baik ya. Sehingga kita bisa berusaha tanpa menunggu bantuan dari pemerintah. Seperti itu. Bang Faisal, apa yang kemudian harus dilakukan? Ini saran dari Bang Faisal yang lebih cepat, lebih baik untuk kemaslahatan mereka-mereka yang tadi sebenarnya jumlahnya sangat besar untuk yang kaum insecure dan mungkin yang rentan itu tadi, Bang Faisal. Ada ini barangkali ya pendampingan nih buat saudara-saudara kita. Saya aja memahaminya susah ini, terlalu banyak paket ini gitu ya. Jadi tolong disederhanakan, ini terlalu banyak paket, udah deh semua uang tunai ya, semua uang tunai. Yang tua barangkali nggak butuh beras lagi, dia butuh vitamin, buah-buahan. Yang bayi nggak perlu beras, yang butuh susu, kan beda-beda kebutuhannya. Jadi tolong deh disederhanakan. Yang listrik segala macam udah digabung. Yang sehingga orang bisa punya kemewahan ya, walaupun tidak mewah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang nggak perlu paket internet ya nggak usah gitu. Kemudian ada satu pusat orang mengadu gitu. Mana nih apa yang terpadu dan jangka panjangnya udah deh data single identity number itu ya kabarnya sih sedang disiapkan ya, tapi tolong jangan ditunda-tunda lagi. Ini saya bisa membayangkan kebocorannya luar biasa. Dan satu, PKH itu sudah ada sebelum pandemi. Jadi kita heran juga, harusnya tidak ada pandemi, Pak Oto ya, harusnya tetap dapat gitu sepanjang persyaratannya tetap ada. Anaknya kan masih ada yang sekolah ya Pak ya. Iya. Betul Pak. Nah jadi itu saja. Jadi ini ayo deh kita sama-sama pendampingan supaya rakyat itu, saya rasa sebagian besar nggak tahu caranya. Ini ada yang dari gubernur, ada yang dari pemerintah, ada yang dari Kemensos, ada yang dari pusing rakyatnya. Jadi mau ngadu juga bagaimana gitu. Nanti sama pedagangnya gini, ya minta aja sembakonya Pak Iskandar, kan repot gitu. Kalau lapornya Pak Iskandar gitu ya. Jadi ini kata Pak Iskandar nggak bisa seperti itu. Jadi sistem yang jalan gitu. Di negara lain kok nggak masalah, di Indonesia kok masalah. Ini di negara lain juga ada loh. Di Amerika aja ada sembako. Ya di Amerika ada BLT buat anak di bawah 5 tahun dapat berapa segala macam dia sebulan selesai. Kok kita nggak mau niru sih? Jadi tolong deh, dulu pemerintah udah janji bantuan tunai sebagai pengganti dari bagi-bagi sembako yang kebutuhan rakyatnya beda-beda. Segerakanlah. Supaya warung ibu bapak ini juga laku. Sekarang yang nggak laku dapat sembako semua dibelikan semua pemerintah. Itu aja. Baik, saya akan minta singkat dari Bapak Ibu yang ada di sini apa yang disampaikan oleh pemerintah. Saya mulai dari Bapak, silakan Pak Smatri. Singkat saja silakan apa yang mau disampaikan. Oke, buat Bapak, pertanyaan saya
Langsung saja apa yang diharapkan Pak? Harapan saya itu semoga pembagian ini merata ya di seluruh seniman badut maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Itu aja. Kalau Pak Oto apa yang mau disampaikan Pak? Kalau saya sih berharap dari pemerintah ya tadi pembagian BST-nya itu merata sesuai dengan inilah apa yang membutuhkan sama dengan apa Iya. Apalagi Pak? listrik mohon di tepatilah yang tadi berapa potongan dapat potongan listrik 10%. listrik itu aja. Silakan. Kalau dari Nyong, harusnya yang namanya sembako, kalau emang mau sembako cepet turun, karena kita juga setiap hari perlu makan. Terus untuk para pedagang, jangan terlalu ketat lah Pak, ya kasihan kayak bojone Nyong ya pinggir jalan tiap hari. Lampunya dimatiin saat Pol PP tiap hari wira-wiri dari jam 9 ntar jam 11 ke situ lagi. Mohonlah jangan sampai mencekam seperti inilah. Terus untuk anak-anak kami ya itulah butuh nutrisi ya Pak. Aku mohon sama Bapak karena anak saya umur 5 tahun, 7 tahun, 16 tahun, 18 tahun Pak. Harus semangat ini Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih Cukup Bu dari Yuliati, terima kasih Pak Oto, terima kasih Pak Sumantri, Pak Iskandar, terima kasih Pak UU, Pak Wagub, terima kasih dan juga Bang Faisal. Mudah-mudahan ini segera tersalurkan kepada yang membutuhkan. Saya akhiri sampai di sini. Saya Brigita Manohara pamit. Selamat malam, sampai jumpa.